anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Astuti. Video pembelajaran kali ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang pelajaran IPS tentang tokoh dan peninggalan masa kerajaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah menyimak penjelasan dari Ibu Guru, Bu Guru berharap kamu dapat mengetahui tokoh dan peninggalan kerajaan dengan benar. Anak-anak, kita tahu bahwa Indonesia itu sebelumnya merupakan terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan. Nah, sebelum masuknya pengaruh Hindu di Indonesia atau dulu disebut Nusantara, dulu masyarakat atau penduduk yang tinggal di Nusantara itu masih memiliki kepercayaan yang disebut dinamisme dan juga animisme, ya. Kemudian karena kita tahu bahwa Indonesia itu atau Nusantara itu berada di Samudra Pasifik dan Hindia, jadi mempermudah orang-orang dari negara lain untuk singgah di negara kita. Nah, oleh karena itu ada beberapa cara masuknya pengaruh Hindu ke Indonesia, terutama melalui jalur perdagangan, ya. Jadi pengaruh Hindu itu masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dari negara India. Nah, apa-apa saja sih barang-barang yang diperjualbelikan pada masa itu? Yang diantaranya adalah kain-kain yang bagus-bagus ya anak-anak ya. Kita tahu corak kain dari India itu sangat bagus-bagus ya. Kain sari, kemudian juga karpet ya. Karpet yang bagus tentunya, mempunyai corak tersendiri yang unik dari negara India. Kemudian setelah pedagang-pedagang itu singgah di Nusantara, maka terjadilah perkawinan campur antara penduduk Indonesia dan juga pedagang dari India. Nah, kerajaan bercorak Hindu ini yang ada di Nusantara, yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia, berada di Kalimantan Timur. Anak-anak, kerajaan Kutai ini didirikan oleh Raja Kudungga dan mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh putranya, yaitu Raja Mulawarman. Nah, peninggalan dari kerajaan Kutai ini berupa prasasti. Prasasti itu batu bertulis anak-anak, dan juga tiang yupa, ya, tiang yupa. Oke. Kerajaan yang bercorak Hindu yang kedua itu adalah Kerajaan Tarumanegara. Pendirinya adalah Raja Jaya Singawarman dan mencapai kejayaannya pada masa Raja Purnawarman. Peninggalannya berupa prasasti Ciaruteun. Di dalam prasasti itu anak-anak seperti pada gambar ada telapak kaki Raja Purnawarman anak-anak. Selain dari prasasti Ciaruteun, juga ada juga peninggalannya berupa prasasti Tugu, prasasti Kebun Kopi, prasasti Lebak, dan prasasti Jambu. Ya, jadi semuanya itu merupakan batu-batu yang ada tulisannya. Nah, makanya disebut prasasti. Kemudian kerajaan bercorak Hindu yang ketiga adalah Kerajaan Mataram dalam Wangsa Sanjaya ya. Jadi kerajaan Mataram ini ada yang bercorak Hindu dan ada juga yang bercorak Buddha. Yang ini kita bahas adalah kerajaan bercorak Hindu di bawah Wangsa Sanjaya. Didirikan oleh Raja Sanjaya. Peninggalannya berupa Candi Prambanan dan Prasasti Cangga. Candi Prambanan ini merupakan candi bercorak Hindu. Biasanya pada zaman itu, pada zaman kerajaan dulu, Candi Prambanan ini digunakan untuk menyimpan abu jenazah ya, para raja di sana. Seperti itu anak-anak.
Kerajaan bercorak Hindu yang keempat di Nusantara itu adalah Kerajaan Majapahit. Pendirinya adalah Raja Hayam Wuruk, dan Raja Hayam Wuruk ini anak-anak mempunyai seorang patih bernama Gajah Mada. Kalau kita berbicara tentang patih Gajah Mada, pasti kalian ingat tentang Sumpah Palapa. Sumpah Palapa itu sumpah ya dari seorang patih Gajah Mada yang intinya ingin berusaha menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara ini. Itu adalah sumpah dari patih Gajah Mada yang terkenal hingga sekarang. Disebut Sumpah Palapa. Peninggalan pada masa Majapahit ini berupa arca Raden Wijaya, seperti pada gambar di samping itu disebut arca. Arca itu patung ya anak-anak. Arca Raden Wijaya, kemudian Candi Birahu, Gerbang dan Bajang Ratu, dan Gapura Frigin. Oke, nah demikian tadi penjelasan singkat dari Ibu Guru tentang beberapa kerajaan yang mempunyai corak Hindu di Nusantara yang merupakan pengaruh dari pedagang-pedagang dari bangsa India yang datang ke negara kita melalui jalur perdagangan, melalui jalur laut di Nusantara ini. Semoga dapat membantu kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.